Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanuar Ardi Pratama dengan NIM 402222016. Saya mahasiswa dari kampus IAIN Ponorogo, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu bisnis plan saya yang bernama Neko & Cafe. Secara garis besar, Neko & Cafe ini adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang, di mana pengunjung bisa memesan makanan ataupun minuman sambil bermain dan berinteraksi dengan kucing-kucing di kafe. Alasan saya memilih Cat Cafe sebagai bisnis plan saya karena yang pertama yaitu Cat Cafe sangat populer di negara Jepang yang menjadi salah satu kafe favorit di sana. Alasan kedua yaitu karena saya menyukai kucing. Kemudian konsep kafe ini sangat menarik dan masih belum ada di kota saya sehingga berpotensi untuk menarik minat masyarakat untuk datang. Alasan lainnya yaitu karena tidak semua pecinta kucing itu bisa memelihara kucing di rumahnya karena berbagai alasan. Misalnya kesibukan kerja atau ada anggota keluarga yang tidak menyukai kucing. Oleh sebab itu, Cat Cafe ini bisa menjadi salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak beruntung bisa memelihara kucing di rumah mereka. Selain beberapa alasan yang sudah disebutkan tadi, alasan lainnya karena faktor sosial media, seperti Facebook dan juga Instagram. Para pecinta kucing di Ponorogo ini lumayan aktif di grup komunitas Facebook. Ada beberapa grup yang beranggotakan sekitar 5.000 sampai 10.000 anggota, di mana perharinya itu bisa mencapai postingan kurang lebih 10 postingan. Selain memposting hewan peliharaan mereka, di grup komunitas ini banyak yang melakukan open adopsi, kemudian bantuan untuk kucing-kucing di jalan atau bisa disebut rescue, dan juga memberikan open donasi untuk kucing-kucing yang mengalami sakit sehingga memerlukan bantuan medis. Selain itu, alasan lainnya karena banyaknya pet shop dan juga dokter hewan yang ada di Ponorogo. Beberapa hal tadi itu membuktikan bahwa para pecinta kucing dan hewan di Ponorogo ini lumayan tinggi sehingga bisa berpeluang menjadi bisnis usaha. Untuk visi dan misi saya memilih bisnis plan ini, yaitu yang pertama ingin memenuhi kebutuhan para pecinta kucing yang ingin bermain dengan kucing, berinteraksi dengan kucing. Selanjutnya yaitu untuk menciptakan tempat yang nyaman untuk bersantai dan menghabiskan waktu, menjadi tempat edukasi dan juga meningkatkan rasa peduli manusia kepada hewan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka perlunya kita menjaga kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan kafe, kemudian menjaga kesehatan kucing-kucing di kafe, lalu menyediakan staf untuk memberikan edukasi atau edukator bagi pengunjung yang ingin lebih mengenal tentang kucing, seperti jenis-jenis kucing atau jenis-jenis makanan untuk kucing dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menciptakan rasa peduli antara manusia dan hewan peliharaan. Untuk produk makanan dan minuman yang ada di Neko & Cafe ini cukup beragam. Contohnya untuk produk makanan, di sini ada rice bowl yang sederhana dan simple. Kemudian ada juga ayam geprek yang populer di kalangan anak muda. Ada juga chicken katsu yang cocok dinikmati dengan suasana kafe. Selanjutnya untuk minuman di sini beragam, ada teh, bisa ice ataupun panas. Kemudian ada aneka jus buah, coffee latte, lemon tea dan juga green tea. Selanjutnya yaitu desain atau gambaran dari Neko & Cafe. Karena masih awal membuka usaha, maka untuk jumlah kucing yang terdapat di kafe yaitu sementara 6 ekor. Kemudian desain dan juga interior yang digunakan di kafe semuanya bertemakan kucing.
Lalu memiliki area khusus kucing seperti area makan, area tidur, dan juga area minum khusus untuk kucing. Lalu memiliki tempat bermain kucing seperti tempat bersembunyi dan lain-lain. Neko Cafe juga memiliki toko kecil di dalamnya yang berfungsi untuk menjual aneka merchandise dari Neko Cafe. Selanjutnya yaitu fasilitas yang terdapat di Neko Cafe. Seperti kafe pada umumnya, Neko Cafe menyediakan free wifi untuk konsumen yang datang. Kemudian menyediakan snack khusus kucing yang bisa dibeli oleh konsumen untuk diberikan kepada kucing. Lalu ada mainan, ini mainan khusus kucing yang bisa digunakan konsumen untuk berinteraksi dengan kucing. Lalu full musik. Musik yang digunakan musik yang lembut dan menenangkan yang bisa mendukung suasana kafe. Berikutnya yaitu video yang saya cantumkan berisi tentang gambaran dari desain Cafe Cat yang ada di Jepang yang mungkin bisa dijadikan referensi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk mempromosikan Neko Cafe. Strategi yang pertama dengan cara membuat akun sosial media, kemudian mempromosikan Neko Cafe di sosmed. Selanjutnya bisa menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan influencer yang sering membuat konten seputar kucing. Selanjutnya bisa juga dengan cara mengadakan event di kafe, contoh eventnya seperti cat show. Lalu bisa juga dengan cara menyebarkan pamflet di sekitaran kafe untuk masyarakat yang sering melintas di sekitar kafe. Dan yang terakhir bisa dengan cara berkolaborasi atau mengikuti acara-acara dari komunitas pecinta kucing di kota. Selanjutnya yaitu analisis SWOT atau SWOT. Analisis ini sangat penting karena bisa bermanfaat untuk kemajuan dari Neko Cafe ke depannya. Hal yang dianalisis seputar tentang strength atau kekuatan, di mana akan membahas tentang apa saja kelebihan dari Neko Cafe. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, hal yang akan dibahas seputar tentang kelemahan atau kekurangan dari Neko Cafe. Kemudian opportunity, yaitu kesempatan atau peluang yang bisa diambil untuk kemajuan Neko Cafe. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman, yaitu hal buruk yang mungkin akan terjadi ke depannya. Baiklah, akan masuk ke pembahasan SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Neko Cafe memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan kafe-kafe lain yang ada di Ponorogo. Seperti desain interior yang bertema dengan kucing, kemudian konsumen yang datang bisa bermain dengan kucing yang ada di kafe. Selanjutnya yaitu bisa bekerja sama dengan pet shop yang ada di kota Ponorogo dengan cara menjual produk-produk mereka di kafe. Kemudian menjadi tempat edukasi bagi masyarakat yang ingin lebih mengenal tentang kucing. Strength yang selanjutnya yaitu bisa mengadakan event bertema kucing, contohnya cat show. Lalu yang terakhir, berpeluang untuk menjual merchandise, contohnya seperti aksesoris, kaos, dan lain-lain. Hal ini bisa menambah pemasukan dari kafe. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai weakness atau kekurangan dan juga kelemahan dari Neko Cafe. Yang pertama, Neko Cafe hanya menyediakan kucing di dalam kafe, sehingga mungkin kurang menarik bagi pecinta hewan peliharaan lainnya. Selanjutnya, kucing-kucing yang berada di kafe mungkin bisa saja sakit atau terkena virus karena terlalu sering berinteraksi dengan orang-orang dari luar, sehingga perlu adanya perhatian ekstra untuk kesehatan dan juga kebersihan kucing. Yang ketiga yaitu
memerlukan ruangan yang cukup luas untuk menampung interior dan juga kucing-kucing yang ada di kafe demi kenyamanan kucing dan juga konsumen. Selanjutnya yaitu kucing yang berada di kafe mungkin bisa saja bersikap yang tidak terduga. Contohnya berteriak ataupun menjatuhkan barang di kafe sehingga mengganggu kenyamanan dari konsumen. Dan yang terakhir, untuk mendirikan Neko & Cafe memerlukan modal yang cukup signifikan untuk keperluan kesehatan kucing dan juga interior-interior kafe lainnya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai opportunity atau kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh Neko & Cafe. Yang pertama, Neko & Cafe masih belum memiliki pesaing karena belum ada kafe lain yang memiliki tema atau konsep yang sama. Selanjutnya, membangun relasi dengan pet shop atau dokter hewan yang ada di kota Ponorogo. Kemudian bermitra dengan merek-merek yang berkaitan dengan kucing. Selanjutnya berkolaborasi dengan organisasi yang peduli dengan hewan-hewan. Dan yang terakhir, jika sukses, Cat & Cafe berpeluang untuk membuka cabang di kota lain. Karena di Indonesia pun Cat & Cafe ini masih sedikit atau jumlahnya belum banyak. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai threats atau ancaman yang mungkin suatu saat akan terjadi. Yang pertama yaitu munculnya pesaing baru dengan konsep dan juga tema yang sama. Kemudian perubahan peraturan tentang regulasi kesehatan hewan yang membuat biaya perawatan hewan mungkin akan menaik atau perlu tambahan ekstra. Kemudian masalah kebersihan dan juga keluhan dari pelanggan yang dapat membuat reputasi dari Neko & Cafe menurun. Dan yang terakhir, perubahan musim yang bisa membuat metabolisme dari kucing menurun sehingga kucing gampang sakit ataupun terkena virus. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis keuangan dari Neko & Cafe, mulai dari modal awal hingga keuntungan yang diperoleh. Untuk pembahasan modal awal yaitu yang pertama untuk sewa tempat dan juga renovasi, kemudian biaya peralatan kafe, lalu biaya untuk perawatan hewan, kemudian biaya promosi, dan yang terakhir adalah gaji untuk karyawan. Untuk total semuanya yaitu 200 juta. Selanjutnya yaitu analisis keuangan tentang pendapatan dari Neko & Cafe setiap bulannya. Di sini dihitung dengan perkiraan per hari konsumen yang datang berjumlah 50 dengan total pembelian yaitu 50.000 per orang. Itu sudah termasuk makanan dan minuman. Lalu untuk penjualan merchandise setiap bulannya. Untuk akumulasi kedua hal tersebut, total pendapatan yang diperoleh yaitu 80 juta. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai biaya pengeluaran setiap bulan. Yang pertama yaitu untuk biaya sewa tempat, kemudian gaji karyawan, lalu biaya perawatan hewan, kemudian biaya utilitas seperti listrik, air, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu biaya operasional. Meliputi semua itu totalnya yaitu 73 juta. Selanjutnya yaitu perhitungan tentang keuntungan dari Neko & Cafe setiap bulannya. Untuk pengeluaran Neko & Cafe setiap bulan yaitu 73 juta dan penjualan yang berhasil yaitu sekitar 80 juta. Maka jika dikurangi, total keuntungan yang dimiliki Neko & Cafe adalah 7 juta per bulannya. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.